Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 25 Juni 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 10 tahun tewas terlindas truk pengangkut sampah milik Pemko Medan di Jalan Marelan Raya, Kota Medan. Warga di Jalan Marelan Raya lingkungan 35, Kelurahan Rengas Pulau digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah perempuan bernama Nabila Zulaika, 10 tahun yang berboncengan sepeda motor dengan ibunya, warga Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Keluarga korban yang tiba di lokasi tak kuasa menahan air mata melihat jenazah bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 yang akan pergi mengaji tersebut mengalami luka remuk di bagian kepala. Sementara itu, ibu korban terlihat syok mengetahui anak perempuannya meninggal dunia. Ukri Sregar, sopir truk pengangkut sampah Pemko Medan mengatakan tidak mengetahui pasti peristiwa kecelakaan. Pelaku menduga truk yang dikendarai menyenggol sepeda motor korban hingga terlindas ban belakang sebelah kiri. Saya nggak tahu pasti Pak, karena suara jerit maka saya tahu kalau dia itu jatuh di belakang ban belakang saya. Oh berarti dia jatuh bukan ditabrak? Enggak ada. Itu bang kejadiannya maksudnya dia di sebelah mana bang? Kiri kanan? Kiri. Sebelah kiri dari truk. Dan banyak juga yang nengok kalau dia jatuh gitu Pak. Oh, posisi pengendara ini di sebelah kiri bang, bukan di depannya? Bukan. Yang kena ban apa bang? Ban belakang kiri. Ban belakang aja. Korban meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Pirna di Medan untuk dilakukan visum dan selanjutnya dibawa ke rumah duka. Sementara itu, sopir truk bersama barang bukti motor dan truk diboyong ke kantor unit lantas Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Langkat khususnya yang berada di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang berharap kepada pemerintah untuk segera membangun jembatan penghubung di dua kecamatan. Masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang selama ini melakukan aktivitas hilir mudik hanya menggunakan sampan getek. Suasana begini mereka alami sejak puluhan tahun yang lalu. Suasana mencekam ini bisa mengancam keselamatan masyarakat di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat. Meski akses jalan sudah ada, namun untuk melintas masyarakat harus menggunakan sampan getek sebagai media penyeberangan antar kecamatan. Masyarakat sebenarnya sangat takut sebab sampan getek ini tidak menyediakan alat pengamanan khusus bagi penumpang, seperti tidak tersedianya baju pelampung dan juga lainnya. Luas aliran sungai mampu memisahkan antara Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang sekitar 150 meter dan ke dalam mencapai 10 meter. Kondisi inilah yang mengakibatkan warga desa sangat resah saat menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan atau getek. Sampan getek tersebut berada persis di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan Desa Karya Maju, serta desa-desa lainnya di Kecamatan Secanggang. Jika adanya jembatan, maka akses jalan bisa menghubungkan ke Kabupaten Deli Serdang yang merupakan jalan pintas ke Kota Belawan. Untuk biaya penyeberangan menggunakan sampan getek ini, warga dikenakan biaya baik roda 2 maupun roda 4. Untuk sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp5.000 dan untuk anak sekolah dikenakan tarif Rp2.000. Sedangkan untuk roda 3 seperti becak dikenakan Rp10.000. Jika bermuatan penumpang atau barang dikenakan tarif sebesar Rp15.000. Lain lagi untuk roda 4 seperti mobil pick up dikenakan biaya Rp25.000. Jika bermuatan barang dikenakan biaya tambahan menjadi Rp35.000. Sementara untuk kendaraan mobil pribadi dikenakan tarif Rp30.000, sedangkan mobil kol diesel dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Salah seorang warga, Mardiono, mengatakan sangat takut menggunakan alat penyeberangan sampan getek tersebut dan dirinya berharap agar pemerintah dapat segera membangun jembatan penghubung untuk mempermudah akses jalan di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat. Tujuannya?
nggak takut naik kita nih Pak. Ya agak juga. Ya, itu. Jadi apa harapan Bapak? Ya, harapannya ya kalau bisa kecepatan penyeberangan apa buatnya. Ini tahu Bapak udah lama nih penyeberangan ini kan Udah lama sebelum saya lahir dan ada penyeberangan sama kita itu. Ya, pemirsa, program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bermain dan berinteraksi dengan peserta didik reguler. Salah satu sekolah menengah atas SMA yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Kepala sekolah menyebutkan meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas, dan yang lebih membanggakan setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Lubuk Pakam ini menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya, dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses akademiknya, namun karena keseriusan guru-guru dan kemauan anak-anak yang inklusi, ya salah satu siswa kita dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini bisa menerobos perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, masuk ke perguruan tinggi negeri di USU Fakultas Sejarah melalui jalur undangan. Program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Teman-teman mana teman-teman karena para teman-teman ada bully tidak dari teman-teman? tidak Tidak ada apa? tidak mampu karena baik sekali teman-teman. Ya, Bagaimana cara kamu kok bisa menjadi juara satu di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam? belajar berkata tetap caranya ada bergerak melarang membantu seperti kata terkebun khusus untuk mendapatkan pada saudara menerima sambungan dari perguruan dan normal Siswa tunanetra lainnya, Nomas Irawan Lase, mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian SMA Negeri 2 Lubuk Pakam karena memiliki teman yang bisa menerimanya dengan baik. Tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum membuat pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran, mengingat sampai saat ini setiap sekolah yang menjalankan program inklusif masih menggunakan dana BOS.
Ya, pemirsa, perhelatan Napak Tilas Gunung Simbolon dan Raker Gapwil Punggungan Simbolon Dohot Boruna se-Sumatera Utara tahun 2023 digelar di Kota Pematang Siantar. Hal ini dilakukan untuk pelestarian budaya dan menjadikan Gunung Simbolon sebagai destinasi wisata. Untuk mengetahui informasi Napak Tilas Marga Simbolon, selanjutnya kita telah terhubung dengan reporter M. Azril Nasution. Selamat siang, Azril. Selamat siang, Nur Hasana. Ya, silakan dengan laporan Anda, Azril. Baik, selamat siang, Nur Hasana dan juga terkait perhelatan Napak Tilas dan juga Raker Gapwil Sumatera Utara sekitar pada pukul 14 nantinya digelar pada Provinsi Sumatera Utara yakni pada pukul 14.00 dan nantinya akan juga disusul dengan Raker Gapwil PSBI atau Punggungan Boruna Indonesia. Dan dapat informasikan bahwa Napak Tilas Gunung Simbolon ini merupakan sangat penting untuk warga Simbolon, utamanya dari sejarah, budaya, dan juga situs dari. Dan lebih lanjut terkait hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan promosi dampak wisata dan destinasi wisata yang berada di kecamatan. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa dan Napak Tilas Gunung Simbolon dan juga disusul 11.00 terkait Raker Gapwil berlangsung 2 hari, yakni pada hari ini dan juga Juni 2023 nantinya. Napak Tilas ini juga turut Simbolon yang berasal dari kepada warga yang ada di sana, mereka hadir dari Provinsi Batam. Lebih lanjut dapat kami informasikan bahwa bertujuan untuk dapat memberikan edukasi yang akan datang terkait bahwa pentingnya untuk mengetahui sejarah dan juga situs dari Gunung Simbolon itu sendiri. Tanpa gelaran Napak Tilas Gunung Simbolon ini siogianya mana warga berkunjung ke rumah ibadah yakni Gereja GBI Jalan Simbolon Gunung Simbolon yang berada di Nagori Dolok. Terkait antusiasme warga ini juga sangat menarik sekali. Bahwa warga tampak secara bersama-sama menapaki jalan meski tampak jalan begitu tidak kondisinya baik, yang artinya ruas jalan penuh dengan sangat antusias. Nah, hal ini warga Simbolon ini memiliki sumber daya dan juga melestarikan dari itu sendiri. Lebih lanjut di pagi hari tadi Ketua Punggungan Simbolon Boruna Dohot se-Indonesia pas keberangkatan warga menuju ke untuk melakukan ibadah sebagai tujuan akhir dari Napak Tilas ini. Berikut kita simak informasi maupun pernyataan dari rasa rindu yang sangat lama, sangat dalam, dan mensyukuri bahwa keluarga besar Simbolon, Peparang Pungbolon Simbolon telah merantau ya dari Samosir ke segala penjuru dunia, termasuk di kampungnya Nagari Simbolon ini di Simalungun. Dan itulah rasa syukur kita lakukan Napak Tilas. Kita bersujud pada Tuhan, bersyukur, dan kiranya baik keluarga besar Simbolon dan juga keluarga besar dari kita semua diberkahi oleh Tuhan. Itu saja. Jadi wisata kita ada kurang lebih 100 orang
mahasiswa dan juga para pencinta alam melakukan ekspedisi ya untuk menunjang pariwisata, tujuan wisata di Kabupaten Simalungun. Ya, Azril. Baik, dalam upaya melestarikan Migrasi Bolon tersebut, antusiasme warga itu Nur Hasanah dikarenakan warga berdatangan silih berganti menapaki jalan untuk bisa mencapai puncak Gunung Simbolon yang mana pada saat tersebut akan turut dilaksanakan ibadah yang mana bertujuan untuk mengetahui langsung sejarah maupun situs yang berada di Kecamatan Dolok, Kabupaten Simalungun ini. Nah, lebih lanjut terkait pagelaran ini bisa kami informasikan masyarakat sehingga banyaknya warga juga untuk menyaksikan dan juga melihat kebersamaan dan juga dari warga Simbolon yang pada hari ini melakukan yang sejatinya dimulai dari pagi hari hingga di puncak Gunung Simbolon. Dan berikut kita simak informasi dari Simbolon yakni Pendeta Josmen yang mengaku sangat antusias. Memang mungkin alam begini suasana yang mungkin jalan licin, tapi walaupun begitu dengan semangat yang berapi-api yang dipimpin oleh ketum kami, Brapo, Effendi Simbolon, semua warga Simbolon senang hati, bersuka cita untuk acara ibadah di lokasi lingkungan ini. Ya, baik Azril, boleh diinformasikan kepada kita bersama di sini warga dari provinsi mana sajakah yang mengikuti kegiatan dari perhelatan Napaktilas Gunung Simbolon ini, Azril? Ya, baik sekali pertanyaannya Nur Hasanah. Jika kita bisa terkait dari warga yang datang berasal dari Provinsi Riau dan juga Batam, juga disusul dari provinsi-provinsi tetangga lainnya. Nah, kebanyakan dari mereka ini juga turut menghadirkan keluarga, baik itu anak pria dan juga anak lelaki. Karena siogianya bertujuan untuk mengajarkan langsung mana kekompakan dan juga kekerabatan terbentuk dari dalam hal untuk menciptakan satu pemahaman akan situs, sejarah, dan upaya ikan marga Simbolon ini untuk bisa diketahui dan juga di dunia. Nur Hasanah. Baik, terima kasih Azril atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Yoga Internasional 2023, Konsulat Jenderal India di Medan mengadakan olahraga yoga yang diikuti ribuan peserta dari seluruh Sumatera Utara. Konsulat Jenderal India di Medan menggelar olahraga yoga untuk memperingati Hari Yoga Internasional 2023 kemarin. Dalam olahraga yang membutuhkan ketenangan itu, hadir juga aktor sekaligus instruktur yoga Anjas Mara. Acara olahraga yoga dihadiri oleh seluruh komunitas yoga yang ada di Sumatera Utara. Untuk kegiatan Hari Yoga Internasional sendiri diikuti serentak oleh Kedutaan Besar India yang ada di Jakarta, Konsulat Jenderal India yang berada di Medan dan juga Bali. Konsul Jenderal India di Medan, Subham Singh, mengatakan kegiatan ini merupakan acara puncak yang diselenggarakan oleh pihaknya. Sebelumnya, pihak Konsulat Jenderal India sudah menyelenggarakan beberapa event yang salah satunya yoga di atas kapal. Instruktur yoga Anjas Mara menyambut baik acara internasional yoga ini. Anjas Mara mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan yoga ini dapat menarik minat masyarakat untuk berolahraga yoga. Alhamdulillah dengan diselenggarakannya International Yoga Day, maka dunia mengakui bahwa yoga merupakan salah satu olahraga yang diakui oleh seluruh dunia dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa yoga memang berasal dari India. Akan tetapi dalam prakteknya yoga tidak memaksakan setiap orang yang mau beryoga untuk berpindah kepercayaan menjadi menjadi Hindu gitu.
Yoga tidak pernah sama sekali memaksakan kita untuk berpindah agama. Untuk beginner, pertama ada baiknya belajar khusus untuk beginner dulu sebelum Anda masuk ke cabang-cabang yoga yang ada di seluruh dunia ini. Ada baiknya Anda ambil kelas Hatha. Hatha yoga adalah basic dari seluruh yoga yang ada di seluruh dunia. Pemirsa, peselancar Indonesia Made Pajar Aryana asal Bali berhasil menjadi juara 1 pada acara Nias Utara International Surfing Competition 2023 yang diselenggarakan di Pantai Ture Dawola, Nias Utara, Kepulauan. Pada babak final perlombaan Nias Utara International Surfing Competition 2023 di Pantai Ture Dawola, Afulu, peselancar Indonesia Made Pajar Aryana diumumkan tim juara meraih juara 1 dengan skor 14,83. Sebelumnya peselancar kategori laki-laki yang memasuki babak final antara lain Made Pajar Aryana skor 14,83, Made Dera raih skor 13,63, Made Joy Sastriawan 10,83, ketiganya juga berasal dari Bali. Selanjutnya Takutu Ohta asal Jepang dengan meraih skor 10,57. Made Pajar Aryana mengaku sebelumnya pernah berkunjung ke Nia Selatan mengikuti international surfing. Saat itu dia kalah hanya sampai semifinal. Fajar bangga atas pencapaian prestasinya pada ajang selancar dunia saat ini. Made Pajar Aryana mengaku selama berada di Nias Utara dirinya sangat menyukai ombak yang ada dan akan mengajak peselancar dunia untuk berkunjung menikmati ombak. Pantai Ture Dawola ini juga dijuluki Left Guard Waves karena ketinggian gulungan ombak yang menantang bagi para peselancar. Sport surfing terbaik di Kepulauan Nias terletak salah satunya di Ture Dawola yang berhasil masuk Sport Surfing Internasional berdasarkan ombaknya dikenal konsisten dengan tinggi mencapai 7 meter. Mana ini perasaannya menjadi pemenang pada kompetisi kali ini? Tentunya senang bisa menang edition ini. Ya sangat senang. Tantangan terberat lawan Jepang ya. Sedikit susah karena pemain Jepang ya pintar. Sama pemain Bali juga semua pintar. Sering bertemu juga di kompetisi lainnya ya. Cuma laki aja. Harapnya ke depannya mungkin bisa ditingkatkan lagi, membuat kompetisi lebih besar lagi ya. Dan ya semua dipertingkatkan dan bagus. Akses jalan ke sini sedikit susah dan Meskipun kegiatan ini perdana dilakukan, namun pemerintah ke depan akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi peselancar tingkat nasional dan internasional termasuk pelaku industri pariwisata sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Pemirsa, sementara itu masyarakat merasa bangga atas prestasi yang diraih atlet Indonesia asal Bali yang telah mengantarkan Indonesia meraih kejuaraan pada kompetisi surfing internasional 2023 yang tentunya diselenggarakan di Afulu, Kepulauan Nias. Prestasi yang diraih peselancar Indonesia Made Pajar Aryana asal Bali yang menjadi juara 1 pada event kompetisi surfing internasional tahun 2023, Kabupaten Nias Utara menjadi pujian dan kebanggaan para pengunjung yang menyaksikan rangkaian kegiatan itu hingga babak akhir kemarin. Kebanggaan itu terpilih lokasi penyelenggaraan event kompetisi surfing pada Pantai Ture Dawola, Afulu bersebelahan dengan Pulau Wungu sebagai pulau terluar Indonesia dengan ketinggian ombak mencapai hingga 7 meter namun bisa ditantang oleh peselancar tersebut. Menurut salah seorang warga, hasil sport surfing ini digolongkan terbaik meskipun perdana diselenggarakan di daerah itu. Saya bangga selaku warga Indonesia meneruskan event-event ini, salah satu atas nama Fajar yang menjuarai event ini. Dan kalau bisa kompetisi ini kepada Pak Bupati Nias Utara Midaro Waruhu, jangan hanya sekali ini, kalau bisa seterusnya. Sisi positifnya itu menambah kegiatan lagi selanjutnya, berbagai ekonominya sangat luar biasa, ada kemajuan. Dan itulah harapan kami sebagai warga di sini, supaya terus menerus kegiatan ini berkelanjutan.
Lokasi wisata Pantai Ture Daulay yang baru perdana diperkenalkan sebagai lokasi surfing dapat disejajarkan dengan Pantai Lagundi Sorakenia Selatan yang dijadikan tempat surfing nomor 2 di tingkat dunia. Untuk itu, penataan infrastruktur dan sarana pendukung masih perlu dibenahi guna mengundang daya tarik wisatawan Nusantara dan juga mancanegara. Ya, baik pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen pilihan rakyat. Pemirsa, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara sekaligus rapat koordinasi persiapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Setelah melewati proses tahapan pendaftaran dan masa verifikasi berkas persyaratan balon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik, selanjutnya KPU menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi kepada 15 partai politik yang telah terdaftar di KPU di Kota Aik Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebanyak 470 peserta mendaftar menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten melalui partai politik. Keseluruhan peserta secara administrasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan pendaftaran. Koordinator Divisi Teknis KPU Labuhan Batu Utara, Adi Susanto, pada saat rapat koordinasi persiapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan kemarin, menjelaskan bahwa tahapan perbaikan dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Untuk itu dihimbau agar seluruh peserta dapat melengkapi dokumen administrasi pendaftaran melalui partai politik. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei yang lalu diserahkan didaftarkan ke KPU Labuhan Batu Utara. Tentu KPU Labuhan Batu Utara pasca dari tanggal 14, tanggal 15 sampai dengan semalam tanggal 23 sesuai dengan lampiran PKPU 10 tahun 2023 melakukan verifikasi administrasi. Nah, pada hari ini kita KPU Labuhan menyerahkan hasil verifikasi tersebut kepada partai politik, kepada yang bersangkutan, ya partai politik untuk bisa diperbaiki mana dokumen-dokumen yang belum memenuhi syarat, yang masih statusnya BMS untuk diperbaiki di partai politik masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menetapkan jumlah daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu tahun 2024 sebanyak 149.484 pemilih. Jumlah ini tersebar di 16 kecamatan dengan total jumlah TPS sebanyak 698 di 244 desa kelurahan. Ketua KPU Kabupaten Toba, Henry Pardosi, mengatakan ditetapkannya data daftar pemilu tetap untuk saat ini berkat kerja keras panitia ad hoc pemilihan kecamatan PPK untuk menyelesaikan tahapan sampai tahap ini. Hal ini juga tidak lepas dari pengawasan Bawaslu yang ikut membantu pihak KPU Kabupaten Toba. Henry juga menjelaskan selanjutnya akan menjalani tahapan lain dan tetap bersinergi menyelesaikan tahapan selanjutnya termasuk peranan parpol. Meski DPT telah ditetapkan, jumlah ini bisa saja berubah. Perubahan ini selanjutnya akan masuk dalam DPK atau daftar pemilih khusus. DPK ini nantinya akan dapat memilih di hari H dengan menggunakan KTP di atas pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. KPU Toba menetapkan 4 TPS khusus, 2 diantaranya berada di ITDL, sementara 2 TPS lainnya berada di Rumah Tahanan Balige. Henry berharap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba dapat memfasilitasi untuk para pemilih potensial yang tidak memiliki KTP dengan jemput bola, seperti halnya melakukan program perekaman ke sekolah-sekolah bagi para pemilih potensial yang memasuki usia 17 tahun. Keseluruhan yang termasuk di DPT itu sudah termasuk pemilih pemuda, dan saya kira kita sudah coba bekerja keras bersama PPK dan PPS untuk mendata keseluruhan warga Toba yang sekiranya di tanggal 12 Februari 2024 nanti genap berusia 17 tahun dan bisa memberikan hak suaranya. Bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, nanti masih dibuka terkhusus daftar pemilih khusus atau DPK. Mereka yang tinggal di daerahnya akan didata kembali sesuai dengan KTPL-nya. Kemudian mereka dimasukkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.